Kisah Nabi Muhammad bagian ke-47, Hisyam bin Amr. Hisyam bin Amr berjalan bolak-balik di depan rumahnya sambil menggerutu. 3 tahun sudah Bani Hashim diasingkan. Padahal, mereka masih bersaudara dengan suku-suku Quraisy yang lain. Ada yang sebagai sepupu, ipar, paman, bibi. Kalau saja tidak ada aku dan beberapa orang lain yang suka menyelundupkan makanan dengan diam-diam, Bani Hashim tentu sudah kelaparan. Sudah saatnya aku harus berbuat sesuatu. Dengan tekad demikian, Hisyam bin Amr pergi menemui sahabatnya, Suhair bin Umayyah. Suhair adalah anggota Bani Mahzum, tapi bibinya adalah Atikah binti Abdul Muthalib dari Bani Hashim. Suhair, tegur Hisyam, aku heran engkau masih bisa tenang menikmati makanan, pakaian, dan lainnya. Padahal engkau tahu keluarga ibumu dikurung sedemikian rupa hingga tidak boleh berhubungan dengan orang lain, tidak boleh berjual beli, tidak boleh saling menikahkan. Aku bersumpah kalau mereka itu keluargaku dari pihak ibuku, keluarga Abdul Hakam bin Hisyam, lalu diajak untuk mengasingkan mereka. Tentu aku tolak mentah-mentah. Suhair terperangah, sebetulnya sudah lama sekali persoalan ini meresahkan hatiku, kata Suhair kemudian. Jadi apa lagi yang engkau tunggu? Tanya Hisyam. Keduanya pun sepakat untuk bersama-sama membatalkan piagam kejam itu. Namun, itu tidak cukup. Mereka harus mendapat dukungan juga dari yang lain. Kemudian, secara rahasia malam itu juga mereka menemui Mutim bin Adi dari Bani Naufal, Abu al-Bakhtari bin Hisyam, dan Zama bin Aswad dari Bani Asad. Kelima orang itu membulatkan tekad untuk membatalkan piagam yang telah 3 tahun dipasang di dinding Ka'bah. Gelombang merobek piagam. Esok harinya, Zuhair mengelilingi Ka'bah 7 kali seraya berseru, hai penduduk Mekah. Kamu sekalian enak-enak makan dan berpakaian, padahal Bani Hashim binasa. Tidak bisa membeli atau menjual sesuatu pun. Demi Allah, saya tidak akan duduk sebelum piagam yang kejam ini dirobek. Ketika itu, Abu Jahal berada tidak jauh dari tempat Zuhair, dengan cepat, datang menghampiri sambil berteriak, engkau pendusta. Demi Allah, piagam itu tidak boleh dirobek. Jika Zuhair engkau sebut pendusta, engkau jauh lebih pendusta, balas Zama bin Aswad, sebenarnya dulu pun saat piagam itu ditulis, kami tidak rela. Zama benar, dukung Abu al-Bakhtari. Dulu kami tidak rela terhadap penulisan piagam itu dan kami pun tidak ikut menetapkannya. Zama dan Abu al-Bakhtari benar, sahut Mutim bin Adi. Dan siapa yang berkata selain itu dialah sang pendusta. Kami menyatakan kepada Allah untuk membebaskan diri dari piagam itu dan apa yang tertulis di dalamnya. Mata Abu Jahal berkilat-kilat dan bahunya gemetar menahan marah. Kalian pasti sudah bersekongkol tadi malam, tuduhnya. Kalian diam-diam berkumpul di tempat tersembunyi dan memutuskan untuk mengingkari piagam bersama ini. Perang mulut hampir memuncak ketika Abu Talib yang ketika dari tadi diam di pojok, berjalan mendatangi mereka. Sikapnya yang tenang membuat orang-orang yang sedang bertengkar terdiam. Mereka memandang Abu Talib dan menanti yang akan dikatakan pemimpin Bani Hashim itu. Semalam Muhammad menyampaikan sebuah pesan kepadaku mengenai piagam itu. Demikian kata Abu Talib. Gelombang rayap yang diutus Allah. Muhammad menyampaikan kepadaku bahwa Allah telah mengutus rayap untuk memusnahkan piagam itu, lanjut Abu Talib dengan tenang. Orang-orang itu saling pandang dengan rasa heran bercampur takjub. Benarkah kabar ini? Abu Talib cepat berkata lagi, jika kemenakanku itu berbohong, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Biarlah kami menanggung pengasingan selamanya. Namun jika Muhammad benar, kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami. Tampak sekali Abu Talib sangat yakin dengan perkataannya sehingga bersedia menanggung boikot sampai mati jika perkataan Rasulullah tidak benar. Semua orang terdiam. Mereka terharu sekaligus mengagumi rasa saling percaya dan kesetiaan yang demikian tinggi antara Abu Talib dan Rasulullah. Baiklah, engkau adil, kata mereka, kami terima perkataanmu tadi, Abu Talib. Berbondong-bondong. Mereka pergi ke Ka'bah dan menemui bahwa yang dikatakan Rasulullah memang benar. Rayap telah memakan isi piagam itu, kecuali sebagian kecil yang bertuliskan, Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah.
Demikianlah, akhirnya piagam itu dibatalkan. Rasulullah dan keluarganya kini bisa kembali berada di tengah-tengah masyarakat seperti semula. Apakah kini Rasulullah dan para pengikutnya bisa bernafas lebih lega? Apalagi adanya kekuasaan Allah melalui rayap, mungkinkah hati orang-orang musyrik berubah? Ternyata sama sekali tidak. Justru kekufuran mereka semakin menjadi-jadi. Mereka itu seperti yang tercantum dalam firman Allah, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Surah Al-Qamar 54:2, gelombang bulan-bulan suci. Ada 4 bulan suci dalam setahun ketika Rasulullah dan kaum muslimin dibebaskan dari pemboikotan. Bulan-bulan suci itu adalah bulan pertama, Muharram saat diharamkannya kekerasan, lalu bulan ke-7, Rajab yang dihormati, kemudian bulan ke-11, Zulqa'dah bulan damai, terakhir bulan ke-12 Zulhijjah bulan haji. Gelombang tetap berdakwah. Bulan-bulan suci, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah itulah dimanfaatkan Rasulullah untuk semakin giat berdakwah selama pemboikotan. Bersambung bagian 48.